tadi Bapak berkali-kali menyinggung bahwa Prabowo itu seperti Messi, dia harus ke depan, dia harus ke belakang, dia menjadi pusat grafitinya gitu. Jadi semuanya harus ada di dia, dan belum tentu orang-orangnya itu bisa mendribble dan ngasih bola ke Messi. Betul. Betul. Yang jadi masalah dan akhirnya menjadi banyak perbincangan adalah apakah Pak Gibran ini mampu menjadi partner yang baik, yang bisa ngoper bola misalkan, yang bisa menggantikan beliau ketika beliau misalkan di luar negeri dan sebagainya. Ini peran Gibran itu gimana nih? Anda harus siap-siap. Tarik nafas. Anda harus siap-siap beda pendapat atau marah sama bosman. Setuju ya? Oke. Harus siap-siap itu dulu ya. Kita terbuka untuk beda pendapat, terbuka untuk diskusi. Jadi suatu hari saya ditelepon jam 11:30, Mas Gibran jam 1 mau diskusi sama bosman. Jam 1 malam? Ya. Oh, jam 1. Hari Minggu. Hari Minggu. Saya lagi olahraga. Saya belum mandi. Jadi saya cuma ganti baju, nggak mungkin naik mobil. Saya naik taksi, jeret. Saya jalan jam 1 ketemu ke tempat yang itu. Dia agak telat 15 menit. Dia bilang, dan itu maaf aku terlambat gitu. Oh nggak apa-apa. Terus saya bilang, maaf, saya ngomongnya Kang Mas Gibran. Maaf Kang Mas Gibran, saya belum mandi. Apa jawabannya? Aku juga belum mandi. Aku tadi pagi harus ikut ini. Oke. Ngobrol kita. Saya nanya, gimana caranya 2 tahun lu naikin PDB-nya Solo? Saya ngomong apa adanya, ini benar-benar 4 mata loh ini, dan ini true story. Jawaban dia, saya kan anak presiden. Ya Mas Ibas, Mas AHY, Mbak Puan, Mas Ilham, ya semua anak presiden. Benar nggak? Wajar semua anak presiden saya dikenalin sama Menteri Anu, Presiden Anu, Sultan Anu. Wajar dong gitu. Nah waktu saya jadi wali kota, saya WA, saya telepon program ini, program itu. Ada 1, 2, 3 yang nyantol, 1, 2. Asal itu selalu saya undang Pak Ganjar, dan Pak Ganjar jarang datang. Ya akhirnya saya bina, akhirnya ya jadilah ini. Salah siapa? Salah nggak saya memanfaatkan fasilitas itu? Saya bilang nggak. Enggak. Seperti itu ya. Dan itu benar-benar dialog yang tektok. Ini saya bilang Kang Mas nanti itu jam 7 dia mau live, mau debat. Oh, Pilpres kemarin. Jam 4 tuh saya bilang, udah 3 jam nih. Saya bilang, Kang Mas, jam 7 nanti mau ini belum siap-siap. Gak apa-apa, ngobrol aja gitu. Banyak yang dia diskusi, banyak saya tanya, banyak ini. Saya mau skip aja. Saya dalam hati, oke. Ini orang pura-pura bodoh apa mainnya gimana ya? Ini, saya masih belum ngegambar. Maksud saya sebagai seorang yang ini, karena semua pertanyaan saya dia bisa jawab dengan taktis yang tak gitu. Terus, pendapatmu kripto? Saya pro kripto. Gini, ini anak jauh nih mikirnya gitu ya. Ini kan di luar dari image. Karena kan iya. 3 jam saya sama dia. Terus habis itu, saya bilang sama asprinya, wis ini kita selesain aja udah. Jadi saya loh yang motong. Terus saya bilang, izin saya bilang sama asprinya, saya panggilin taksi dong. Enggak. Kan itu di hotel. Itu taksi dipanggil, dia keluar, bukain pintu. Saya bilang, Kang Mas gak usah Mas. Dia tutup sampai dia buka pintu, saya masuk, dia tutup pintu. Bayangin. Kemudian saya sampai taksinya bilang, Pak itu Pak Gibran. Kok nutupin? Gue kagak tahu, gue bilang gitu. Jadi teman-teman, maaf ya, ini pengalaman pribadi gua. Dan kalimat terakhir saya bilang, saya harus deklarasi nggak kalau saya dukung Pak Prabowo? Wah, gak usah lah kata dia gitu. Nanti followermu pada ninggalin Bapak. Kita ini kan jangan sampai follower tuh salah nangkep. Saya bilang, ya udah. Saya bilang kita nggak, alias saya emang dia tahu saya pendukung Prabowo gitu kan. Terus, oke, kita jalannya. Di sini yang saya mau lihat adalah ini anak kayaknya the fastest learner ya, bukan berarti dia kalau ditanya sekarang bisa nggak, mungkin baru bisa kicking dia, belum bisa dribbling, belum bisa heading gitu loh. Ya nendang aja kayaknya bisa, bener nggak? Tapi kalau dia dikawal, kalau lihat dikawal dan sebagai masukannya Pak
Jokowi yang sangat bagus sekali di dalam mengambil hati masyarakat, itu terus dibawa. Dia pasti orang yang baru, menurutku ya. Dia orang yang baru. Nah, tinggal orang di sekeliling dia yang ngajari. Ya kalau Bosman di sekeliling dia pasti lebih pinter dia kali ya. Nah, karena kan kita ini kalau NKRI garis lurus, dia ini panji negara saat ini. Iya. Kita nggak bisa bilang dia panji negara nih. Betul. Jadi kewajiban kita bukan sekedar mengkritik, kan mengkritik itu wajib kalau salah, tapi juga meluruskan dan mengajari dan ya membantu. Kalau ya maaf ya, kalau kita nanti jadi hater lagi, apa yang terjadi kalau ternyata Pak Prabowo 2 periode, dia 2 periode? Mau sampai round 3-4 lu ngekritik terus? Kapan makannya? Kapan lu jadi manusia normal gitu loh? Nyari hati terus lu piara, bener? Iya betul. Kenapa jadi haters terus? Gitu. Apalagi Nah, di satu sisi harus netral. Nah, di sini teman-teman ada satu tahu, mungkin di sini Anda akan jadi haternya Bosman. Lu ternyata ngelihat Gibran begitu, nggak boleh. Lu harus sama kakak gua. Dia harus salah. Ya. tapi kalau di kanal saya tuh saya biasakan saya mempromosikan ide bahwa kita benci itu bukan pribadinya, kita benci itu kebijakannya, Iya, perilakunya. iya, betul. Cuman banyak juga netizen kita tuh yang misalkan jadi haters Gibran itu diantaranya adalah karakteristik fisik. Ya banyak yang kayak gitu. Ini Ya bagian udah dari- jereng matanya bisa kayak gitu ya, nggak Nah, itu gitu dia. lah, lu nggak gitu lah, jangan gitu lah. Jadi Tapi ini Pak, pertanyaan terakhir. Bahwa Gibran sekarang anggaplah sebagai orang yang belum bisa apa-apa tapi punya potensi besar untuk bisa menjadi orang yang bisa apa-apa dan menjadi partner pemerintahan yang bagus buat Pak Prabowo. Tapi bukankah bisa dibilang eskalasi politik kita itu sekarang mencoba untuk memisah dan membuat keduanya itu tidak akur dan berantem antara Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Misalkan dengan Fufu Fafa yang terus didorong terus misalkan ya. Dengan apa? Bukankah ini sebenarnya adalah bahkan ada yang sampai memprediksi dalam 1 tahun 2 tahun ke depan mereka akan pecah. kalau boleh jujur, 1,7% populasi yang melihat, kan nggak semua orang pakai internet, nggak semua orang pakai sosial media, nggak semua orang ter-engage dengan beginian. Kebanyakan orang yang ekonominya agak atas karena bayar pulsa untuk YouTube-nya, bayar pulsa untuk TikTok-nya, ada ini. Dan orang-orang kan itu doang, nggak berimpact loh sebenarnya, nggak berimpact di 90% di bawah tuh nggak berimpact. Di petani yang nyangkul tuh nggak berimpact, nggak berimpact. Ini yang ribut cuma di sosial media doang. Dan Anda kemakan sama kayak gitu, kemakan. Saya bilang Anda salah nongkrong. Bener, Anda salah nongkrong. Bah, itu hanya komunitas kecil kok yang memelihara nyeri hati. Dan nanti kalau siapapun yang jadi, dia memang memilih gue harus sakit hati, lo harus ikut sama gue. Hidupnya memang begitu. Dan saya bilang welcome to the reality. Lu makan aja tuh hati lu gitu. Nah, kita cuma mau mengingatkan bahwa hidup itu tidak semuanya politik. Poleks sebut ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan itu harusnya pilar bernegara itu dibagi 7. Politik ya sepertujuh, ekonomi ya sepertujuh, budaya sepertujuh. Saat ini di kepala lu 80-90% ekonomi, sisanya selangkangan. Lu gila kali, kapan tajirnya lu? Kapan bahagianya hidup lu, bener nggak? Iya. Ya kan gue ngomong apa adanya nih. Yuk, kita taruh porsi politik dengan tepat. Iya. Taruh ini ekonomi dengan tepat gitu ya. Kita bagi-bagi gitu ya. Jadi teman-teman, saya mungkin di channel Guru Gembul ini penting sekali untuk kita menjadi orang yang pada saat ngomong politik ya cuman sekian porsi hidup kita gitu loh. Jangan di warung kita bahas Puan lah, nanti bahas Gibran lah segala macam. Energi lo itu menarik hal-hal negatif. Udahi. Jadi Tapi ini kayaknya jadi kegagalan kita dalam melakukan aktivitas atau kegagalan kita dalam menjadi mandiri secara finansial itu menyebabkan kita jadi marah-marah di dunia politik gitu. iya benar. itu ada benar Kayaknya Jadi teman-teman, yang saya berharap adalah di dalam pemerintahan Pak Prabowo, saya berharap adalah satu, terjadi namanya easy money atau uang beredar itu akan bertambah. Ya tidak harus dengan printing money, tapi ada banyak cara uang beredar itu, karena saat ini dari PDB uang beredar kita di bawah 40%. Sulit ekonomi kita untuk maju gitu ya.
Tetapi ini akan, kalau saya ngomong sama Pak Hasim sama beberapa orang, oh arahnya ekonominya akan di kalau bahasa ekonominya namanya quantitative easing, akan dipermudah dana-dana ini turun sehingga money kan greasing, money uang itu tuh greasing, pelumas transaksi. Ini harus banyak supaya transaksinya harus kenceng. Nah, yang kedua teman-teman, kalau bisa Anda jangan menjadi orang trader. Jangan menjadi trader itu maksud barang Cina lo ambil, lo jual gitu ya. Mulai sekarang lo jadi produsen. Jadi barang Cina yang diambil tuh barang setengah jadi. Itu saya setuju. Barang seperempat jadi, boleh. Lo naikin nilainya. Jadi kalau teman-teman ke Cina nih ya, kalau lo ke Canton Festival, ke Canton Fair, ke Guangzhou, kemanapun yang mereka ini, itu mereka bukan iklan motor, tapi iklan untuk buat motor, iklan remnya lah, inilah apa namanya, joknya. Jadi mereka tuh menjualnya portion. Bahkan alat tani sama. Jadi dia kan bukan belilah alat tani, traktor ini bukan. Mereka jual remnya doang, ininya doang, sehingga kita bisa merakit, oh gini gua ambil dari Cina, ini gua bangun gitu loh. Nah itu nggak apa-apa, gunakan itu karena itu menjadi nilai tambah. Dan saat ini beginian ini yang harus difokusin ke kita. Jadi menjadi produsen, jadi mesin tani yang 6 juta, traktor, lu bisa bikin dengan 2 juta. Saya kasih contoh teman-teman. Ini true story. Bahwa kalau Anda punya hotel atau rumah deh, kalau Anda punya rumah kan ada Toto, merek American standar gitu ya. Toilet yang paling mahal tuh namanya Grohe, buatan Jerman. Kalau ini 5 juta, ini 3 juta, Grohe 75 juta, lu bayangin. Nah, bayangin saya bikin hotel, itu 150 kamar. Berarti kan toiletnya 150 biji. Kalau dikalikan 75 juta merek Grohe, mahal. Apa yang lakukan? Gue datang ke Grohe, yang mekanik, yang muter, yang cekleng. Itu harus Jerman. Saya paham. Dan itu cuma 1,5 juta. Tapi yang statis, yang toilet seatnya, itu buatan Cina. Cuma 300.000. Tapi kita dapat capnya itu gitu ya. Grohe. Karena ini nggak rusak-rusak. Kebayang? Jadi apa-apa yang statis ambil Cina, apa-apa yang pneumatik, bergerak, rotating, ambil Eropa. Nah ini kita bisa buat sendiri, ambil di sini kombinasi. Nah itu saya ingin mengencourage teman-teman untuk membuat produk-produk segitu. Nah terus jualnya kemana? Jualnya di channel Guru Gembul. Itu gunanya produk lu dijual, karena lu kan paling susah punya market. Nah dia kan punya viewer nih, produknya ini bagi hasil. Di situ ribuan produk lu bakal laku nih. Kira-kira gitulah kira-kira. Wah, mantap. Saya jadi pengen. Tapi ini sudah melampaui. Tapi emang seru sih. Ini obrolan yang seru banget dan semoga para penonton di sana juga merasa seru banget. Dan ini banyak insight, banyak pengetahuan baru, wawasan baru, ide baru, inspirasi baru. Semoga kolaborasi pertama ini bermanfaat.